Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama saya Putri Zuraidah, mahasiswi Tadris Biologi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video ini kita akan belajar materi tentang sistem gerak. Melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah membahas tentang tulang dan rangka, maka pada video ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi otot. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nah, pada video ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mempelajari materi struktur dan fungsi otot, kita dapat mengetahui macam-macam otot, sistem kerja otot, energi yang digunakan untuk kerja otot, mekanisme kerja otot pada manusia, sehingga kita dapat menjaga fungsi otot agar tetap sehat dan kuat. Mengingat kembali tentang pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang alat gerak pasif. Alat gerak pasif ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Sedangkan pada video ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif, yakni otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia. Pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, yaitu memendek, dan relaksasi atau memanjang. Di dalam tubuh manusia, otot menyusun 40% dari berat tubuh. Tanpa otot, kita tidak akan bisa menggerakkan bagian tubuh kita, yaitu karena otot merupakan alat gerak aktif ya. Terkadang selepas olahraga, tubuh kita terasa lelah sampai sulit untuk bergerak. Kenapa? Hal ini dikarenakan saat berolahraga, otot kita akan berkontraksi lebih sering dan lebih lama dari biasanya, sehingga bisa mengalami kelelahan otot yang membuat kita sulit untuk bergerak. Sifat-sifat otot ada 4 macam. Yang pertama, kontraktibilitas atau kemampuan otot untuk memendek dan memanjang. Yang kedua, elastisitas, yakni kemampuan kekenyalan otot. Yang ketiga, ekstensibilitas atau kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang terakhir adalah iritabilitas atau kepekaan otot terhadap rangsangan. Berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya, otot dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita bahas satu persatu, mulai dari otot polos. Ciri-ciri dari otot polos, yang pertama yakni sel-selnya membentuk gelendong, yang kedua ujungnya meruncing. Kemudian selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak sehingga disebut otot tak sadar. Kemudian reaksi kerjanya lambat dan teratur, tidak mudah lelah, dan terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh seperti pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernafasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Nah, di bagian kanan itu ada gambar dari otot polos sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik apa saja? Yang pertama, sel-selnya berbentuk silindris panjang. Sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik, atau disebut juga dengan otot serat lintang. Bekerja secara sadar, dipengaruhi oleh kehendak otak ya, dan reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Kemudian mudah lelah, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Terdapat melekat pada rangka tubuh, yakni kaki, lengan, leher, dan dada. Kemudian bagian kedua ujungnya mengecil. Bagian ujung yang mengecil itu disebut juga dengan tendon. Itu sebelah kanan sudah ada gambaran dari otot lurik dan sesuai dengan ciri-cirinya yang sudah disebutkan. Selanjutnya ada otot jantung.
Ciri-ciri dari otot jantung yang pertama, sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang disebut sinsitium. Kemudian memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat lurik otot jantung lebih sedikit dibandingkan otot lurik. Bekerja secara tidak sadar, tidak dipengaruhi kehendak tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Kemudian reaksi kerjanya lambat dan teratur. Memiliki daya tahan kerja yang lama, tidak mudah lelah, dan bekerja seumur hidup manusia tanpa istirahat. Kemudian memiliki bagian inti dan masing-masing sel terdapat di tengah serabut otot. Otot jantung punya keistimewaan dibandingkan otot yang lain karena memiliki struktur seperti otot lurik tetapi bekerja seperti otot polos. Kemudian ada perbedaan dari ketiga jenis otot tadi. Dari ciri-ciri letaknya, kalau otot polos letaknya di dalam organ kelenjar dan pembuluh darah, sedangkan otot lurik melekat pada tulang, dan otot jantung melekat di dinding jantung. Kemudian berdasarkan inti selnya, otot polos memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Otot lurik punya banyak inti sel dan letaknya di tepi, sedangkan otot jantung juga sama banyaknya, tapi letaknya ada di tengah. Berdasarkan bentuknya, otot polos bentuknya gelendong, sedangkan otot lurik serabut tidak bercabang, dan otot jantung bentuknya serabut bercabang. Kemudian berdasarkan kecepatan responnya, kalau otot polos lama, otot lurik cepat, otot jantung juga lama. Berdasarkan kontraksinya, otot polos lama, otot lurik sebentar, sedangkan otot jantung lebih sedang, termasuk kategori sedang. Dan berdasarkan cara kerjanya, kalau otot polos involunteer, otot lurik volunteer, otot jantung juga sama seperti otot polos, yakni involunteer. Kemudian yang ketujuh mengenai berdasarkan kerja sarafnya, otot polos tidak sadar, kalau otot lurik sadar, dan otot jantung juga tidak sadar. Kemudian berdasarkan letaknya ya ini, kalau otot polos letaknya di lambung, uterus, pembuluh darah, rahim, dan kantong urin. Kalau otot lurik jelas ya meletaknya pada rangka. Kalau otot jantung jelas juga di jantung, di dinding jantung. Kemudian mekanisme kerja otot. Otot bekerja secara berkontraksi. Jika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan otot menjadi memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik, sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerak otot lain yang sifatnya kerjanya berlawanan, yaitu antagonis dan otot sinergis. Nah, ini yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi berdasarkan hubungan kerjanya, otot itu dibagi menjadi dua macam. Ada otot antagonis dan juga otot sinergis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Kalau otot sinergis, yakni otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama. Kita bahas satu persatu mulai dari otot antagonis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan ya. Mekanisme kerja otot antagonis bisep dan trisep sebagai berikut. Pertama, jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan berelaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot flexor atau membengkokkan. Kemudian, jika otot bisep berelaksasi dan otot trisep kontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot trisep disebut otot ekstensor atau meluruskan. Nah, ini gerak-gerakan dari otot antagonis. Yang pertama ada ekstensor meluruskan dan flexor membengkokkan. Misalnya, otot bisep dan otot trisep. Yang kedua, ada abduktor
menjauhi badan, dan adduktor, mendekati badan, misalnya gerak tangan sejajar dengan bahu dan sikapnya sempurna. Yang ketiga ada depressor, ke bawah, dan elevator, ke atas, misalnya gerak kepala yang menunduk dan mengadah ke atas. Dan yang keempat ada supinator atau menengadah, dan pronator atau menelungkup, misalnya pada gerak telapak tangan yang mengadah dan menelungkup. Yang kedua ada otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya, otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah dan bekerja sama menggerakkan telapak tangan mengadah dan menelungkup. Nah, ini gambarannya ya. Di bawahnya ada gambaran mengenai otot sinergis dan antagonis. Kemudian, sumber energi untuk gerak otot. Jadi ketika otot bergerak tentu memerlukan energi. Energinya apa saja? Yang pertama ada ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini nantinya akan diurai menjadi ADP dan energi. Selanjutnya ADP yang tadi diuraikan kembali menjadi AMP dan energi. Sehingga bisa kita rumuskan sebagai berikut. ATP ADP ditambah P ditambah energi. Kemudian ada ADP, AMP ditambah P ditambah energi. Yang kedua ada keratin fosfat. Keratin fosfat ini nantinya diurai menjadi keratin, fosfat, dan energi. Pemecahan ATP dan keratin fosfat berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Untuk melakukan proses tersebut tidak diperlukan oksigen. Yang ketiga ada glikogen atau gula otot. Untuk bergerak, otot juga memerlukan gula dalam bentuk glikogen. Glikogen ini akan dilarutkan menjadi laktasidogen, kemudian diubah kembali menjadi glukosa dan asam laktat. Molekul gula ini akan diubah menjadi CO2, H2O, dan energi. Proses ini terjadi saat otot relaksasi dan memerlukan oksigen, sehingga fase relaksasi ini disebut fase aerob. Apabila di dalam otot mengandung banyak asam laktat, maka otot akan terasa lelah dan pegal. Asam laktat ini bisa dioksidasi dengan bantuan oksigen. Kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan mekanisme kerja otot. Tahap yang pertama yang terjadi adalah impuls syaraf tiba di neuron muskular junction dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 dan retikulum sarkoplasma. Kemudian tahap yang kedua yang terjadi yaitu peningkatan jumlah Ca2 sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Tahap yang ketiga yaitu perombakan ATP yang membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Selanjutnya, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus, molekul ATP terikat kepada miosin. Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Tahap terakhir yakni proses kontraksi otot dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2. Pada saat impuls berhenti, ion Ca2 akan kembali ke retikulum sitoplasma. Nah, berikut adalah gambaran dari tahap mekanisme kerja otot. Oke, kesimpulan dari video kali ini ada yang pertama, otot manusia punya 3 jenis ya, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Kemudian, sifat otot dapat dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan, sedangkan otot sinergis adalah otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, otot dapat melakukan kontraksi.
Kontraksi otot terjadi mengikuti teori model geseran atau luncuran filamen. Filamen otot ada dua jenis, yaitu filamen halus dan filamen kasar. Yang keempat, saat otot berkontraksi diperlukan energi dalam bentuk ATP. Energi ATP diperoleh secara respirasi aerob dan anaerob. Penimbunan asam laktat dalam otot terjadi sebagai akibat dari usaha otot dalam memenuhi energi kontraksi otot melalui proses aerob. Asam laktat dapat menimbulkan kelelahan. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.